Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Mari kita bersyukur para salikin, para muridin. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita melanjutkan tentang seseorang yang telah berbuat dosa, maka dia harus segera untuk istighfar dan taubat. Bisa jadi dengan istighfar dan taubat, kesalahan kita itu tidak sempat dicatat oleh malaikat yang ada tugasnya untuk mencatat. Kemarin kita disampaikan oleh Syekh Al-Murassifi. Beliau mengatakan li'annal murid as-shadiq idza waqa'a fi dzanbin, apabila seorang murid telah melakukan fi dzanbin satu kesalahan dosa, badara ila taubah wal istighfar, maka dia akan dan harus segera taubat dan istighfar. Fammaha inda dalik dzambu alal athar, maka akan terhapus di saat itu juga dosa dan tidak lama sesudahnya. Ini dari beliau. Nah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yajidul malaku syai'an yaktubuhu. Orang yang segera istighfar, malaikat tidak menemukan sesuatu pun yang akan dituliskan. Jadi begitu salah langsung istighfar, langsung taubat. Tapi jangan pula ada niat saya dosa langsung istighfar, toh nanti diampuni. Bukan gitu maksudnya. Ini ketika sedang ghaflah, lupa, kemudian ada kesalahan di dalam dirinya, langsung istighfar. Li'annahu yamkuthu aktsara min sa'adih, karena sesungguhnya malaikat akan berdiam dan menunda. Bukan menunda ya, berdiam dulu, nunggu. Ya, mencatatnya itu min sa'atin, dari satu proses 1 jam. La'allal 'abdu yatubu wastaghfiruh. Ya, barangkali hamba itu akan bertaubat dan mohon ampun. Fa'idha natibal abdu wastaghfaro, lalu apabila hamba itu menyesal, nadam, nangis, bako, minta ampun, ya Allah aku tadi kok salah, aku berbuat dosa, mulut saya itu kok lincip, nyakiti orang lain, langsung istighfar. Tarokal malaku kitaban ad-dzambin, maka malaikat tidak jadi dan meninggalkan kitab untuk mencatatnya. Jadi syarat untuk orang mengakui dosanya itu harus nadam, harus nyesel, dan harus segera. Jangan mengatakan, oh enak kok saya berbuat dosa, saya lagi bermaksiat tuh enak lah. Itu berarti segera dicatat. Karena itu Syekh Al-Murassifi mengatakan seperti itu. Tsumma la yakhfa annal malakaini la yaktubna, kemudian tidak samar, artinya jelas bahwa malaikat tadi, ya rokib atidnya, ya ini atid ya, kayak yang kiri ya, maka dia tidak lagi mencatat, tidak akan mencatat illal ma'asil qauliyah wal fi'liyah, kecuali hanya berbagai maksiat dari perbuatan dan telah terrealisir, ya, ya, itu semua dari pelakunya, dan orang memang sengaja melakukan dosa, bukan
tidak sengaja. Kalau tidak sengaja istighfar, maka insya Allah tidak langsung dicatat. Tapi kalau sengaja direncanakan, membuat satu perencanaan, saya habis ini kemana, habis ini jalan kemana, di situ saya poya-poya, senang, misalkan, itu berarti sudah sengaja biqaulihi wa fi'lihi. Idza talaffadha biha sahibuha, yaitu yang dilakukan kemaksiatan oleh pelakunya. Wa auqala, atau dia berkata, fa'alim tu kada wa kata, aku telah mengetahui kemaksiatan seperti itu dan seperti itu. Artinya dengan sengaja dia berbuat dosa, maka dia otomatis dicatat. Kalau tidak sengaja, maka di situ ada masa jeda untuk malaikat kita itu tidak sempat mencatatnya. Liqouli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman fihima, di dalam Al-Quran tentang malaikat tadi, yaitu kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Shadaqallahu azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kariman yang mulia di sisi Allah, yaitu malaikat katibina yang mencatat ya, pekerjaan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ini Syekh Sahabat Sa'roni mengatakan wal ilmu, mengetahui, ya, ghairul kitabati fafham, adalah bukan mencatat. Jadi mengetahui dulu, malaikat itu mengetahui, raqib atid itu mengetahui mau dicatat. Nah, ini itu mengetahui, bukan langsung mencatat. Nah, dari situlah ketika tidak sengaja dosa, dzunub, ma'asi, langsung istighfar, maka diketahui tapi belum tentu langsung dicatat. Kalau langsung, insya Allah kita harus istighfar dan taubat. Fafham, maka pahamilah itu, menurut Syekh Abdul Wahab Sa'roni. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab alzam aidan ya akhi al-adab, dan senantiasa jagalah dirimu itu adab. Faqad qalu, karena sesungguhnya para ulama telah berkata, la yambaghi lirujuli ayyatluba ilmi wal hadis, tidak layak bagi seorang yang menuntut ilmu dan hadis hatta ya'malu fil adabi 20 sanah, hingga ia bisa berbuat dalam tata krama 20 tahun. Jadi dengan demikian al-adabu fauqa al-ilmu fauqa adab. Ya, maaf dibalik. Al-adabu fauqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu spiritual, ilmu thariqah itu ngajari adab. Jadi dengan demikian adab itu lebih penting dari seorang dokter, seorang profesor yang tidak punya adab. Jadi disinilah disebut, ngapain kita berpuluh-puluh tahun belajar tapi kalau tidak punya adab, kira-kira seperti itu. Wa qalu, dan juga berkata kadal adabu ayyakuna thulutsiddin. Bahkan beliau mengatakan hampir saja dikatakan adab itu, peradaban itu, akhlak itu, sopan santun itu, menjaga nilai itu, ayyakuna, sesungguhnya posisinya thulutsuddin, sepertiga dari agama itu adalah adab. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa artinya kita tinggi derajat, tinggi banyak ilmunya, banyak kedudukannya kalau tidak beradab? Ya. Wa qalu, dan telah dikatakan oleh para ulama, man tarakhasa fil adab raja'a min haitsu jaa. Siapa saja yang bersikap dan lembek, artinya tidak mempunyai tata krama, niscaya akan kembali roja'a min haitsu jaa,
Dari mana ia datang semua? Gak ada artinya. Orang kalau tidak adab itu kalbahim, seperti binatang yang nilainya sangat rendah. Kita juga seperti itu. Manusia kalau tidak punya adab, apa bedanya? Karena itu Bapak sekalian, adab menjadi penting. Adab itu banyak. Adab sholat, adab zikir, dia fil adabil makan, adab di dalam satu sempat bagaimana, ada busya'ah, berzikir dalam hal satu waktu, sa'atin, waktin, walhalin, dalam situasi apa kita harus bagaimana, itu semua ada adabnya. Karena itu mengapa di dalam ilmu thariqah adab itu sangat penting. Ya, menghormat guru, karena guru itu ahadul kal walidain, karena guru itu seperti halnya orang tua. Ya, karena orang tua yang ngajari kita tentang mendidik kita dari aspek keluarga, makan. Tapi kalau guru adalah guru, ini maksudnya adalah guru spiritual, guru mursyid ya, mengajari dari segi adab, tasawuf dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Nah, roja'a min haitsu ja'a. Jadi orang kalau tidak punya adab, dia kembali ya bal adzalun, bahkan lebih jelek dari binatang, karena dia tidak mempunyai adab. Wa qulu aidan, dan juga disampaikan juga, man la adaba lahu fala syari'atahu. Siapa saja yang tidak punya tata krama, tidak punya adab, maka dia tidak ada syariat pada dirinya. Karena syariat juga mengajari terhadap kaifiat bagaimana kita beribadah. Wala imana wala tauhidan, dan dia juga tidak punya keimanan dan tidak ketauhidan yang betul. Apa ketauhidan? Ketauhidan adalah mengesahkan dari Allah, menghadap kita pada Allah, tawajjuh ilallah, tatakalam Allah, mujallasah Allah, duduk bicara sedang mujallasah, duduk bersama, lagi bicara baca Quran, lagi sholat, tidak ada tata keramanya. Ya Allah, saya sholat kepadamu, pikirannya kemana-mana lah. Ini adalah orang yang tidak punya adab di dalam bersolat. Fisiknya menghadap Allah, tapi hatinya mengelana, ngombro-ngombro, pikirannya berpikir sesuatu yang sedang dia tidak menghadap Allah. Coba kalau panjenengan ketemu rektornya, dosen ketemu rektor atau mahasiswa, ya datang, tapi pikirannya, wajahnya ngelirik sono ngelirik sini, kira-kira rektornya itu tersinggung nggak? Atau bupatinya deh, ini karepe apa sih wong iki? Jarine arep ketemu aku, pikirannya kemana-mana, matanya jelalatan kemana-mana. Nah, inilah yang disebutkan la syariat wala imana wala tauhidan malla ada apa? Orang yang tidak malla ada balah, orang tidak punya adab. Itu berarti syariatnya, imannya dan ketauhidannya tidak kuat. Al-abdu yasilu bi ibadihi ila jannah. Seorang hamba bisa sampai surga karena ibadahnya itu, wala yasilu ila khardhi ta'ala, namun ia tidak bisa mencapai ke dalam haribaan Allah, hadratillah, dalam rengkuhan Allah, maaf, illa bil adafil ibadah, kecuali dia mempunyai tata krama yang dalam beribadah. Saya ulang ya, la yasilu illa khadratin Allah, seseorang tidak yasilu wusul kepada Allah, khadratillah, illa kecuali bil adabi, memiliki adab, fil ibadah, di dalam ibadah.
Nah, ini diajari di dalam thariqah. Bagaimana adab fil ibadah, adab fil makan, adab dzikril fil sa'atin, halin wal waqtin. Itu semua ada. Nah, kalau tidak, ya kita seperti orang di pasar saja. Coba di pasar itu, orang ngomong apa kan tidak ada jelas itu. Semua ngomong, semua ngomong nggak jelas. Karena dia tidak punya adab. Nah, orang kalau tidak punya adab, astagfirullah, saya mohon maaf, orang kalau tidak ngajari dirinya dengan thariqah, itu seperti orang yang sedang di pasar, ngomong nggak jelas, menghadap dengan Allah tapi tidak jelas. Itu ya Bapak sekalian, la yahilu ilal hadratillah illa bi adabi fil ibadah. Wa man lam yura'ul adaba fi ta'atih, dan siapa saja yang tidak bisa menjaga tata keramanya, adabnya di dalam taatillah, taat pada Allah, fahuwa mahjubun an rabbi ta'ala, maka ia akan terhijab, mahjubun, dari Tuhannya Allah. Doanya tidak dikabulkan, hatinya tidak khudur di dalam sholat, dan dia meskipun sholat hatinya tetap membeku bagaikan batu, tidak bisa diberi nasihat karena dia sudah sangat kaku, hatinya beku. Karena apa? La adaba. Jadi itu orang yang beribadah, orang taat, tidak punya adab, fahuwa mahjubun, maka orang itu akan terhalang, ada hijab, doanya, amalnya, sholatnya itu terhijab an rabbi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak membersihkan tazkiyatul nafsinya wa tasfiyatul qalbinya dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Tazkiyatul nafsi wa tasfiyatul qalbi, itulah yang diajarkan dan selalu dilakukan di dalam kitab berthariqah. Membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati, biar kita itu asra fil qalbi, hati kita itu bersinar. Kalau hati kita bersinar, itu yang akan menyinari pengambilan keputusan akal kita, wal jawarih, dan seluruh anggota tubuh kita. Wa qalu, dan juga disampaikan, tarkul adabi mujibul litardi, meninggalkan tata krama itu mengharuskannya untuk terusir. Litardi, ditolak. Orang kalau tidak adab ditolak. Panjenengan mau masuk ke rumahnya Pak Lurah, nah, di depan kantor lurah teriak-teriak, maaf, seperti orang satu tidak genap, satu gelas nggak genap, artinya setengah lah katanya. Nah, kira-kira Pak Lurahnya mau nerima nggak? Jenengan juga seperti itu. Orang yang tidak beradab di dalam taat itu litordi, maka dia terusir. Faman asa'al adab, maka siapa yang bertata krama, adab yang jelek, alal bisati, di dalam sebuah permadani, ruddu ilal babi, maka ia pasti ditolak menuju pintu itu. Jadi dibuka, ada karpet merah. Begitu dibuka pintunya, jenengan tidak masuk. Fahuwa khumkun. Orang yang dipanggil hatinya Allah, orang dipanggil hatinya ayo berthariqah, orang dipanggil hatinya ayo ibadah qiyamul lail, tapi tidak masuk, itu khumkun. Itu adalah orang sebodoh-bodohnya. Hatinya itu sudah mengajak, ayo dekat dengan Allah, thariqah, ayo dirinya diajak menuju Allah, tapi tidak masuk-masuk, fahuwa khumkun. Ini adalah orang sebodoh-bodohnya. Karena apa? Alal bisati ruddu ilal babi, pintu sudah dibuka, permadani sudah digelar, tapi tidak punya adab, tidak mau belajar adab. Astagfirullahaladzim ya Bapak Ibu sekalian.
Moga-moga saatnya kita sudah 50, 60, opo meneh. Sing digoleki lho napa meneh. Apa yang kita cari? Kalau tidak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa man asa'al adaba 'alal bab, dan siapa saja yang bertata krama buruk di depan pintu tadi, rudda illa siasatid dawab, maka ia akan tertolak menuju pergumulan hidup. Ya udah. Siasatid dawab itulah pergumulan hidup para hewan. Kerumunan, tidak ada sesuatu yang positif di dalam dirinya karena dia tidak belajar adab. Belajar adab tiada lain adalah di dalam bertarekoh. Wa qalu, dan juga disampaikan, ma wasala auliyaullahi ta'ala illa ma wasallu bi kasratil a'mal. Tidaklah sampai seseorang pada derajat sebagai waliullah, ya, sehingga dia mencapai dengan sebab banyaknya amal, kasratul amal. Wa innama wasalu bil adabi wa husnul, kecuali dia sampai menjadi wali itu karena mempunyai tata krama. Wasalu bil adabi, bisa sampai karena wasilahnya adabnya itu, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kita maunya jadi wali murid. Tiap hari kita jadi wali murid ya. Nah, ngaku waliullah tapi nggak punya tata krama, tapi tidak punya akhlak, tidak memiliki adab-adab di dalam beribadah. Lu gimana? Mokal itu tidak masuk akal. Orang ingin berjumpa Allah tapi hatinya tidak hadir. Fa'lam dzalika ya akhi. Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, ketahuilah itu semua wahai saudara saya. Jadi kalau adab kita baik, kita bisa usul ilallah. Adab itu bisa dicari melalui bertarekoh. Karena itu yang belum tarekoh, monggo segera bertarekoh, biar kita itu bisa usul ilallah dalam yasilu ila khadratillah, sampai kepada khadratullah di hadapan Allah Taala. Wala ta'al an dzikrillah. Selanjutnya, wahai ayyuhal murid, la taf'al an dzikrillah, janganlah engkau lupa berzikir pada Allah. Faqad qalu, para ulama telah berkata, man nasiyallahu ta'ala faqad kafara bihi. Siapa saja yang melupakan Allah, maka sungguh dia telah kufur pada Allah. Saya akan bertanya pada diri saya sendiri dan juga panjenengan sedanten. Kita berapa kali istighfar sehari? Kita berapa lembar membaca membaca Quran setiap hari? Kita sholatnya pakai adab tidak? Kita sholat malam tidak? Lah, kalau itu semua tidak kita lakukan, berarti kita tidak beribadah. Kalau tidak beribadah, berarti kita itu ghaflah ma'allah, lupa pada Allah. Orang yang lupa pada Allah, faqad kafara bihi, orang itu sungguh sudah kufur terhadap Allah. Ayo, monggo, mumpung masih ada waktu, perbaiki diri kita. Kita siapkan diri kita. Dunia biar ikut kita, jangan kita ikut dunia. Ad-dunya lil akhirah, ad-dunya lil ibadah. Dunia itu untuk ibadah, bukan kita jadi hambanya dunia. Ad-dunya jangan. Terus sekali itu ya. Wa qalu, dan juga Syekh Wahab As-Sya'rani di dalam kitab ini mengatakan, kullu man tasahala bil ghaflah, siapa orang yang menganggap remeh terhadap kelalaian kita pada Allah, walam takun alaihi asadu min darabis suyuf, dan ia tidak menjadi hal yang berat baginya
itu dibandingkan sabetan pedang. Kalau urusan pedang dunia takutnya bukan Allah, bukan main. Nah ini pedangnya akhirat nggak takut. Diancam oleh atasannya, kamu tidak naik pangkat karena kamu tidak mengabdi kepada saya, bukan mengabdi negara loh ya. Kalau mengabdi negara oke. Kalau mengabdi pada diri sendiri itu tidak baik, karena kita di dalam sebuah komunitas, entitas birokrasi itu kan sistem. Kita ikut sistem, bukan ikut orang. Nah, itu kita takutnya bukan main. Lah ini pedangnya Allah, pedang akhirat dihunus, kok nggak takut? Di situ ada mizan, siratal mustaqim, neraka. Tertawa aja itu. Nah, au zamanin, au zamaini, au sa'atin, au sa'ataini, dia lupa dalam satu tingkat ke tingkatan, dalam 1 jam ke 2 jam, ala hasabil maratib, sesuai dengan derajat-derajat di sisi Allah. Kan ada derajat manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum itu di breakdown banyak. Ini sesuai dengan maratib, tingkatannya. Manusia itu tingkatannya apa? Ada. Ibadah juga gitu. Ibadah karena mahabbah, mencintai Allah. Ibadah karena lil ujrah, karena minta balasan. Atau ibadah apa? Lil khauf, karena takut. Nah, semua itu ada tingkatan manusia. Nah, kita beribadah itu sebaiknya seperti kita diajari di dalam bertariqah, lil mahabbatillah. Karena apa? Al mahabbah asasul ma'rifah. Mahabbah, mencintai Allah, itu dasarnya orang bisa ma'rifatullah. Waqad rawasyah as-saikhon, yaitu Bukhari Muslim, dua orang ya. Qala ta'ala anna inda dhanni 'abdi bi wa anna ma'ahu in dzakarani. Aku menurut sangkaan hambaku kepadaku, kata Allah, dan aku bersama kepadanya ketika apabila in dzakarani, apabila dia berzikir padaku. Zikir baik, tapi kalau zikir tidak terstruktur, tidak sistematis, tidak masif, ghaflah, manusia itu gampang lali. Tapi kalau hari ini, jam ini, pagi harus baca apa, sore baca apa, berapa kali, itu terukur. Lah itu berarti orang yang zikir mulazamah, zikir yang berterus-menerus. Itu Allah bersama kita. Fa in dzakarni fi nafsi, maka apabila berzikir padaku di hatinya, dzakartu fi nafsi, aku akan mengingatkannya di dalam zatku. Zikir tapi mulutnya saja, hatinya tidak zikir. Ya Allah juga tidak bersamanya. Tapi kalau Allah bersama kita, apa? Allah akan bersama kita kalau kita zikir karena bersama Allah. Nah itu ada ajarannya, ada aturannya, ada pelajarannya. Wa in dzakara fi malain, dan dia berzikir padaku dalam suatu kelompok berjamaah, dzakartahu fi malain khairin fi min malaihi, maka aku akan mengingatnya di kelompok itu lebih baik dari kelompoknya. Apalagi kita bertawajuh, zikir bersama-sama, khaulani kulluhul malaikat. Sekitar kita orang yang berzikir, tawajuh, itu semua malaikat menyertai kita. Apalagi tengah malam itu yang kita lakukan. Subhanallah. Jadi itulah indahnya berkelompok. Ya. Karena itu rawahu Ibnu Hibban, dan diminta oleh diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, aktsiru dzikrallahi ta'ala.
Perbanyaklah olehmu berzikir, menyebut zikrullah, menyebut nama Allah fil qalbi. Allah, 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 Allah di dalam setiap keluar nafasnya kita. Ya, hatta yaqulu majnunun. Ya, hingga orang itu mengatakan adalah majnun, gila kepada Allah. Itu maksudnya gitu. Kalau gila pada dunia ya naudzubillah. Kalau kita sudah mahabbah, mencintai Allah melebihi dari urusan dunia, itu orang sudah majnun. Majnun dalam arti positif ya. Karena kita sudah gila pada Allah, sudah sangat mencintai Allah melebihi dari apa yang ada di dalam urusan dunia. Ini yang disebut dengan orang yang mahabbah. Seperti panjenengan waktu masih muda mencintai calon suaminya, suaminya mencintai calon istrinya, kan gitu kan? Kita seperti orang gila kan? Setiap malam mau tidur WA dulu, ya. Nice dream, mimpi yang indah, gitu kan? Seperti orang gila. I love you, aduh, langsung kelepek-kelepek gitu kalau sudah gitu. Nah inilah kalau kita itu sudah mahabbah illallah seperti itu. Karena itu disebutkan tadi, yaitu al-mahabbatu asasul ma'rifah. Orang yang mahabbah pada Allah itu menjadi dasar ma'rifatullah. Monggo kita introspeksi sejauh mana kita mahabbah kita pada Allah, kepada Rasulullah, sehingga betul-betul jalan hidup kita di ujung hidup ini tiada lain adalah mempersiapkan diri kembali dan berjumpa liqa'illah wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Insyaallah di surga nanti kita akan berjumpa pada Allah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.